penting adalah soal kehamilan kamu, Anggun. Saya nggak hamil. Nggak usah pura-pura. Saya udah tahu semuanya. Sakit mah, asam lambung, semua itu cuma alasan kamu. Kamu hamil, Anggun. Meski ku masih harapkanmu. Kondisinya baik loh Pak. Bapak itu subur, tidak ada masalah. Subur. Iya. Tidak ada masalah juga dengan sperma Bapak. Semuanya sehat. Hasil lab yang sebenarnya, Mas Gani dinyatakan infertil, Mas. Maaf dok, tapi saya hanya ingin memastikan aja. Karena hasil tes saya terakhir, saya itu divonis infertil. Tolong jelaskan ke saya, apa memang hasilnya itu bisa berubah? Dan apa alasannya? Infertilitas atau kemandulan adalah sesuatu yang bisa disembuhkan. Jadi itu tidak aneh. Sangat mungkin kondisi kesehatan Bapak sangat fit. Ya. Sehingga kesuburannya menjadi baik, Pak. Bapak itu sehat secara keseluruhan. Kalau sedia, malah Bapak bisa mengikuti program hamil bersama istri apabila Bapak menginginkan anak secepatnya. Saya nggak nyangka ternyata saya masih bisa punya anak. Ada kemungkinan besar kalau anak itu adalah anak saya. Bayi yang ada di dalam kandungannya Anggun. Saya harus bicara sama Anggun. Bu Anggun, kalau butuh sesuatu, silakan tekan tombol yang ada di sini ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Selamat beristirahat ya, Bu. Aku sudah berusaha keras untuk menutupi kehamilanku. Tapi ternyata dengan terbongkarnya kehamilanku ini menguntungkan untuk membuat Nuna menderita. Fer? Ini pada kemana semua nih? Kok sepi banget rumah? Dipta, Nuna, Anggun pada kemana? Safa udah tidur? Safa udah tidur di kamarnya, Om. Oke. Kalau Anggun dibawa ke rumah sakit sama Dipta dan juga Nuna, Om. Loh, kenapa? Kenapa mereka bawa Anggun ke rumah sakit ya? Ada apa? Tadi Anggun sempat minum jus yang dibikin sama Tiara, Om. Oke. Dan jusnya itu tadinya buat Nuna, Om. Ya udah, kalau gitu saya harus telepon Dipta deh untuk tahu gimana kondisi Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuna? Dipta? Pak, Ini Papa baru dapat kabar dari Vera kalau kalian bawa Anggun ke rumah sakit. Kenapa? Oh iya, Pak. Ayo duduk. Kenapa? Terus gimana keadaan Anggun sekarang? Apa dia baik-baik aja?
Anggun baik-baik aja. Iya Pak, dan Kak Anggun harus masih dirawat 1 malam untuk memastikan kondisinya dia. Ya alhamdulillah. Kalau memang bener Anggun baik aja ya. Tunggu. Kalau memang bener Anggun baik-baik aja, tapi kenapa kalian kelihatannya cemas begitu? Nun, tolong kamu jujur sama Papa, Dipta. Jujur sama Papa, apa yang terjadi sebenarnya? Sebelumnya Nona minta maaf, Pak. Loh, kamu jadi minta maaf sama Papa? Buat apa? Kamu cerita aja sama Papa, ada apa sebenarnya ini? Sebelumnya Nona gak mau kasih tahu hal ini sama Papa. Tapi Nona mau jelasin sekarang supaya Papa paham kenapa Nona sama Kak Anggun berseteru. Oke, jadi kalian tuh masih ribut? Iya, Pak. Tapi sekarang Nona pikir Papa harus tahu supaya semuanya jelas. Apa yang sebenarnya bikin kalian tuh masih ribut sih? Hidup kamu itu dari dulu selalu bahagia, Nona. Mama selalu memperhatikan kamu, tapi tidak sedikit pun untuk saya. Ya, jadi nggak ada salahnya dong. Kalau saya juga ingin bahagia seperti kamu. Dan bisa dibilang sepertinya aku mencintai Dipta. Jadi gitu, Pak, ceritanya. Anggun. Papa benar-benar nggak percaya loh dengan omongan kamu barusan tadi ini. Tapi ternyata Anggun bisa sejahat itu sama kita. Ya Allah. Anggun. Ya awalnya aku juga sebenarnya nggak mau cerita sama Papa. Mengingat kondisi kesehatannya Papa. Apalagi sekarang kan Papa juga lagi menjaga amanahnya almarhumah Mama Weta untuk menjaga Anggun. Tapi semakin lama, Kak Anggun malah semakin menjadi, Pak. Buktinya kejadian malam ini. Itu sangat mengerikan. Ya. Kenapa Kak Anggun sampai dilarikan ke rumah sakit? Itu karena Kak Anggun minum jus yang dibuatkan sama Mbak Tiara. Yang seharusnya jus itu untuk aku. Tapi ternyata dokter bilang di dalam jus itu ada sesuatu yang membuat perutnya Kak Anggun sakit. Bahkan itu sangat berbahaya untuk kandungan. Bisa menyebabkan keguguran, Pak. Karena saat ini Anggun sedang hamil. Jadi tadi Anggun perutnya kesakitan itu karena dia hamil. Bahkan Kak Anggun mengaku kalau bayi yang ada dalam kandungannya Kak Anggun itu anaknya Mas Dipta, Pak.
Rasa irinya Kak Anggun terhadap Nuna. Rasa bencinya Kak Anggun terhadap Nuna. Dan rasa obsesinya Kak Anggun terhadap Mas Dipta, Pak. Yang membuat Kak Anggun jadi seperti sekarang. Tahu dari mana kalau saya masuk rumah sakit? Itu nggak penting. Yang penting adalah soal kehamilan kamu, Anggun. Saya nggak hamil. Nggak usah pura-pura. Saya udah tahu semuanya. Sakit mah, asam lambung, semua itu cuma alasan kamu. Kamu hamil, Anggun. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya sudah tahu semuanya. Karena saya sudah mendengar semua percakapan antara kamu, Nuna, sama Dipta. Karena saya merasa sangat bodoh. Karena saya sekarang baru tahu. Ternyata itu alasannya selama 1 bulan lebih kamu menghindari saya. Saya memang nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Tapi semenjak saya mendapatkan hasil tes ini, itu membuat saya semakin yakin. Kalau apa yang saya dengar, kalau kamu bilang anak itu adalah anaknya Dipta, saya nggak percaya. Saya lebih percaya kalau itu karena adalah salah satu dari rencana misi kamu. Kita sama-sama tahu janin yang ada di dalam kandungan kamu itu adalah anak saya. Saya nggak salah kan? Saya minta sama kamu, tolong jujur, Anggun. Karena ini sangat berarti buat saya. Itu anak saya. Aku takut dengan sikap kerasnya Pak Gani. Aku tahu kalau kamu tahu Gani ini anak kamu. Tapi aku minta maaf. Kamu gak boleh merusak rencana dan dendamku pada Nuna. Apapun harus kulakukan agar Nuna membayar semua penderitaanku.